Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu kalau Ibu Bapak ingat ketika dibaptis bayi. Sebelum dibaptis ada upacara penandaan salib. Pastor menandai dahi kita masing-masing dengan tanda salib. Kemudian orang tua juga diminta, wali baptis juga diminta memberi tanda salib ke dahi anak-anak yang mau dibaptis. Dan rumusan tanda salib itu menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Barangkali ibu bapak juga masih ingat kalau ada upacara kematian. Upacara terakhir perpisahan saudara Antonius, masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka seluruh perjalanan hidup kita sebagai umat beriman diawali dalam rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berakhir juga dalam rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang kemudian ibu bapak saudara-saudari oleh gereja disebut sebagai iman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah pengakuan gereja bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang satu, Allah yang esa, yang memberikan penyertaannya kepada kita dalam 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Sejarah gereja mencatat bahwa rumusan Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, bukanlah sebuah rumusan ilmiah, doktrin akademik yang bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan, harus ada pembuktian objektif untuk disebut kebenaran. Bukan juga sebuah rumusan matematis. 1 kok 3. 1, 3 pasti berbeda. Tapi kenapa Allah itu satu? Sama. Rumusan Tritunggal Maha Kudus adalah rumusan iman. Misteri iman. Yang hanya bisa kita renungkan untuk mengalami betapa Allah itu mengasihi kita putra-putrinya. Karena itulah Allah Tritunggal Maha Kudus sesuatu yang hanya bisa direnungkan dalam terang Roh Kudus sebagai sebuah rumusan iman, misteri iman untuk menyatakan pengalaman kita manusia mengalami Allah dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini dengan sangat baik menggambarkan kepada kita bagaimana cara mengalami Allah yang hadir di dalam hidup kita. Yesus dalam bacaan Injil menggambarkan kepada kita kesatuan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Kita mengenal Bapa melalui Yesus yang menjelma dan hadir di tengah-tengah kita.
Yesuslah yang mengajarkan, Yesuslah yang menyampaikan kepada kita apa yang didengarnya dari Bapa, apa yang dikehendaki oleh Bapa untuk kita putra-putrinya. Dan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran untuk menangkap dan mengalami bagaimana Allah sungguh nyata hadir di tengah-tengah kita. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Maka ibu bapak saudara-saudari sekalian, sejarah gereja juga mencatat bahwa tidak pernah tuntas dipahami secara logika apa arti Allah Tritunggal. Tetapi gereja sungguh mengimani, gereja sungguh percaya akan Allah yang satu, Allah yang esa, yang tampak dalam tiga pribadi yang tidak terpisahkan. Maka apa yang bisa kita renungkan pada hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Yang pertama adalah kita bersyukur bahwa kita mampu mengimani meskipun tidak masuk akal. Mampu mengimani Allah Tritunggal, dan kita menerima iman itu sebagai anugerah dari Allah. Kita menjadi orang-orang beriman bukan karena kita mengerti segala-galanya, tetapi iman itu kita terima sebagai anugerah dari Allah. Maka pantaslah kita bersyukur bisa mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, dan itu kita ungkapkan dalam seluruh hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam perayaan Ekaristi. Kita nyatakan iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dengan perayaan hari ini kita belajar untuk hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam persaudaraan kasih yang sejati. Karena itu kita mau membuktikan betapa indahnya persatuan cinta di dalam keluarga. Betapa indahnya persatuan cinta di dalam lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tempat kerja kita masing-masing. Juga kita ingin menyingkirkan segala bentuk egoisme dan individualisme yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Singkirkanlah perasaan suka meremehkan, suka menyalahkan orang lain, suka menghakimi sesama. Tritunggal Maha Kudus menghantar kita untuk menjadi sebuah persaudaraan kasih yang sejati. Selanjutnya kita menyadari bahwa diri kita selalu dipenuhi dengan Allah. Bangun pagi kita membuat tanda salib, kita mau tidur pun juga membuat tanda salib. Maka di sana kita mengungkapkan bahwa hidup kita sepanjang hari disertai oleh Allah. Hidup kita sepanjang hari dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan karena itu kita mau mengungkapkan ciri-ciri Allah dalam hidup kita, tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mohon supaya perayaan Tritunggal Maha Kudus hari ini membuat kita semakin berpasrah kepada penyertaan Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak kita pahami, banyak hal yang tidak kita duga terjadi dalam hidup kita,
Karena itu mari kita menyerahkan seluruh diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan, supaya Tuhanlah yang selalu membimbing hidup kita. Dan karena itu kita akan mampu memantulkan kasih Allah itu kepada sesama. Maka mudah-mudahan diri kita yang ditandai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi tanda kasih Allah bagi kita, dan kita juga ingin meneruskan tanda kasih itu kepada sesama. Semoga demikian.